Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami rasakan kasih-Mu memenuhi kami. Kami mau memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya Yesus. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Oh Yesus, glory, haleluya. Yesus, kami agungkan Engkau. Haleluya. Glory, oh, haleluya, oh, haleluya, oh. Yesus lahir dalam hidup kami, Yesus yang memimpin hidup kami. Haleluya, glory, haleluya, glory, oh. Yesus, Engkau yang pegang hidup kami. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Nama-Mu ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya, glory, oh. Kira-mara-la-la-la-la-la-mo, kira-ra-la-ra-mo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih
kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Namanya penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, haleluya, kembali kita ketemu di ibadah pagi hari ini. Saya senang sekali bisa ketemu dengan saudara lagi. Semua sehat, semua diberkati Tuhan. Saya percaya semua dalam kasih kemurahan Tuhan, baik yang ada di sini, baik yang ada di luar sana. Kita sama-sama menikmati firman Tuhan. Sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan, sudah berdoa. Kita tiba saatnya sama-sama kita menikmati firman Tuhan. Haleluya. Saya tidak banyak-banyak, kita akan baca satu ayat saja. Boleh dipersiapkan dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Saya baca dalam terjemahan TB2 ya, saudara. Yang sudah ketemu, ayo sama-sama baca dengan saya. Sesudah dia muncullah Samgar bin Anat. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ia juga menyelamatkan orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kok satu ayat ya? Hakim-hakim ini setelah Ehud, ada Otniel dan lain sebagainya, saudaraku, ditulisnya banyak-banyak. Tapi tentang Samgar cuma satu ayat. Dan saya justru diberkati sekali, bukan berarti yang lain tidak diberkati. Tapi saya ingin sama-sama kita merenungkan dari kisah seorang Samgar. Samgar yang memiliki mentalitas pejuang yang luar biasa. Ini yang membuat saya, sekalipun saya perempuan, tapi saya menjadi lebih semangat lagi melihat Samgar. Di mana Samgar seorang diri. Samgar berdiri di deretan hakim-hakim. Ya saudara, sekalipun tidak dicatat di sana sebagai ini itu, tapi saya percaya dia salah satu dari hakim saat itu. Saudara, tugas dari seorang hakim itu double porsi, saudara. Yang pertama, dia di samping dia sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu, karena setelah Yosua meninggal dunia, tidak ada lagi pemimpin. Bangsa Israel dipimpin oleh para hakim. Dan salah satunya Samgar ini. Saudara, Samgar artinya pedang. Ya, dia pekerjaannya sebagai gembala lembu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di sini dia memiliki tongkat penghalau lembu.
ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Saya percaya dia pekerjaannya sebagai seorang penggembala lembu. Seorang Samgar, seorang hakim yang dia punya tugas menjadi pemimpin jemaat saat itu. Pekerjaannya sebagai gembala lembu, mungkin lembunya banyak. Dan di samping itu dia juga harus menjadi penengah atau menjadi hakim, menjadi pemecah masalah bagi bangsa Israel ketika mereka ada perselisihan, ketika mereka ada masalah antara satu dengan yang lain. Samgar harus menjadi orang yang berdiri nomor satu untuk memecahkan masalah itu. Saya ajak saudara membayangkan saja sekarang. Kita santai di pagi hari, enggak kupuh toh? Saya ajak saudara membayangkan, Samgar yang saat itu mungkin sedang di padang gurun, dia sedang angon lembunya, dia sedang duduk mungkin di bawah kayu yang bawah pohon yang rindang sambil melihat sapinya sudah pada makan rumput, dia mungkin akan istirahat sambil mungkin ngelus-elus tongkatnya. Saudara tahu tongkat penghalau lembu itu artinya seperti, kalau saya baca itu seperti tongkat biliar. Panjangnya sekitar 1,5 meter, kemudian lurus, kemudian di ujungnya itu ada ditaruh semacam benda atau benda yang keras seperti besi atau perak mungkin. Gunanya untuk apa? Untuk memukul ketika lembunya akan tidak menuruti aturan atau mungkin akan lari kemana dibuat untuk mukul. Dan yang kedua fungsinya tongkat penghalau lembu itu untuk memukul binatang buas yang mungkin akan makan atau menerkam lembu-lembu yang digembalakannya. Saudara, mungkin dia sedang enak-enak ngelus-elus tongkat penghalau lembunya. Atau orang bilang pecutnya, mungkin kalau di sini tapi beda ya bentuknya pecut. Dan mungkin sedang menikmati akan istirahat. Tiba-tiba, saudara saya ajak bayangkan, ada 600 orang Filistin, mungkin berderap suaranya, mungkin tiba-tiba debu berterbangan. Saya membayangkan itu aja. Karena saya membaca bahwa orang Filistin saat itu adalah bangsa yang sedang berkuasa. Dia bangsa yang banyak menjajah bangsa-bangsa sekitarnya, bukan hanya bangsa Israel, tapi semua bangsa di sekitar Filistin dijajah. Dan dia punya pasukan perang yang luar biasa. Saya percaya itu datang tidak dengan jalan kaki, tapi mereka 600 orang itu saya percaya berjalan dengan kuda, dengan senjata lengkap. Tujuannya untuk apa? Menuju arah Israel untuk memusnahkan dan menyerang Israel. Samgar seorang diri di sana. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara ada di posisi Samgar, saudara mau lakukan apa? Kalau saya, saudara, ada yang bilang lari, ya betul, lari. Kalau saya seorang diri kok mau melawan 600 orang, mustahil lah. Kalau saya pasti sembunyi di balik pohon, diam-diam, tidak usah melihat. Bangsa Israel di sana mau diserang ya biar, daripada aku mati konyol, mending aku lari aja. Tapi tidak dengan Samgar. Jiwa kepemimpinannya muncul, jiwa pertanggungjawabannya keluar. Sekalipun aku seorang diri, aku harus hadapi mereka. Apapun yang terjadi, aku harus hadapi mereka. Karena aku bertanggung jawab atas bangsa yang ada di belakang sana. Mereka adalah bangsanya Tuhan. Dan aku tidak mau mereka terluka. Aku harus berdiri di depan dan aku harus menghadapi mereka. Wow, keren saudara. Kalau saya, mungkin saya sudah lari saudara. Banyak juga hamba-hamba Tuhan kalau ada persoalan-persoalan yang disuruh kerja juga bukan pendetanya. Banyak juga teman-teman saya juga gitu. Kalau ada masalah, jemaatnya begini begitu berontak dan lain sebagainya. Aku ya tak ada dewe saudara. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan izinkan gak ono sing berontak saudara.
Samgar berdiri tegap. Dengan tongkatnya itu, saya percaya dia balik sana balik sini, dia jungkir balik, dia hadapi 600 orang gitu loh. Tapi Alkitab mencatat, sesudah ia muncullah Samgar bin Anat. Ia menewaskan, artinya 600 orang itu tadi tewas. 600 orang itu tewas, saudara. Apa rahasia kemenangannya Samgar? Apakah karena dia memang punya ilmu magic? Iya dong, dia hakim kok. Pasti sudah ditaruh sama Tuhan ilmu yang bisa lompat sana, lompat sini. Ilmu yang bisa, apa katanya orang Jawa itu, ilmu ngilang dan lain sebagainya. Tiba-tiba datang terus potong kepala. Ngilang lagi tiba-tiba datang potong. Bukan. Samgar tidak demikian. Dia memiliki integritas dan moralitas dengan luar biasa. Rela ya, ada di garda di depan dan melindungi rakyatnya. Tidak memikirkan hidupnya. Tidak memikirkan apa yang terjadi dalam diri saya. Yang penting aku harus ada di depan. Ini yang membuat Tuhan, saudara, wow ini anak ini keren ini. Gak wedi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, secara manusia mana mungkin dengan satu tongkat penghalau lembu saja. Tongkat kayu yang di atasnya tok titik dikasih besi. Kok bisa menewaskan mereka yang bersenjata? Saudara yang dikasih Tuhan, ingat. Bukan tongkatnya yang luar biasa. Tetapi di balik tongkat itu ada pribadi yang luar biasa. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai si Samgar. Yang membuat Samgar kuat. Pasukan malaikat Tuhan dikirimkan ketika menghadapi persoalan-persoalan berat. Dan Samgar menjadi alatnya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu apa penerapannya bagi kita? Setiap kita satu saat juga akan dihadapkan dengan Filistin-Filistin seperti itu. Filistin sakit penyakit. Filistin anak yang godo gak mau nurut. Filistin suami mungkin begini begitu. Istri mungkin cerewet kok radio bejat. Mungkin Filistin kita berbeda dengan orang lain. Persoalan kita berbeda mungkin dengan orang lain. Tetapi ingat, apa yang ada di dalam kamu saat ini, apa yang ada dalam dirimu saat ini, Allah sanggup memakainya. Jadi jangan pernah berkata, bagaimana mungkin aku bisa bekerja di tempat itu, wong aku tidak punya channel. Bagaimana mungkin aku bisa sembuh, wong aku tidak punya uang. Bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikan masalahku ini, wong aku tidak punya orang-orang yang ada di dalam sana. Hei, siapapun mereka, kalaupun enggak ada mereka, asal ada Tuhan di dalam dirimu, maka engkau mampu melakukan semuanya. Jangan pernah bilang dan kecil hati bahwa aku tidak bisa karena aku orang enggak punya. Aku enggak akan pernah bisa sekolah ke sana karena orang tuaku enggak mampu. Ada Tuhan. Tuhan mau kegerakanmu. Si Samgar gak punya teman, gak punya bolo, gak punya senjata yang lengkap. Hanya satu senjatanya, yaitu tongkat penghalau lembu. Tetapi ketika dia tahu bahwa ada Tuhan di sana, dia bergerak maju, dia lakukan sesuatu, dia ambil tindakan, maka Tuhan bergerak di dalamnya. Tuhan mau melihat anak-anaknya bukan bertekuk lutut, bukan hanya berpangku tangan. Oh, Tuhan itu akan memberkati aku. Tuhan itu akan menolong aku. Tuhan itu mampu membereskan setiap permasalahanku. Yes, saya setuju. Tapi bukan berarti engkau diam saja. Tuhan mau engkau bergerak maju. Engkau mengambil satu tindakan. Engkau melakukan sesuatu. Saudara akan bilang, ada pernah teman hamba Tuhan bilang, burung di udara aja dipelihara kok. Iya, saya setuju. Itu firman Tuhan, burung di udara dipelihara.
Tapi mana ada burung yang gak terbang, menengahin nenggone sarange. Ya, ndak mau cari, ndak mau terbang ke sana kemari, makan, ndak. Burung yang terbang itu yang makan. Walaupun dia mencuri punya petani, mencari ke sana kemari, dia bergerak. Dia maju. Dia lakukan sesuatu, makanya dia dapat makanan itu. Tuhan gak ndulang burung yang menengai di sarangnya, saudara. Bahasa saya campur ya saudara, pendeta desa biasa. Tapi Tuhan mau, engkau mau bergerak dan berani menghargai sesuatu yang Tuhan percayakan atas dirimu. Saya punya jemaat, rumahnya mencil. Dia bilang begini, aku pengen buka toko mah, tapi rumahku mencil, apa ana wong tuku ya? Kalau itu sudah kamu doakan, kalau itu sudah kamu niati, dan kamu percaya itu, kamu bisa melakukannya, lakukan. Karena Tuhan bisa kok memberkati dengan caranya dia. Lalu dalam nama Yesus, dia mulai buka usaha. Pertama cuman jual beberapa. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kirimkan pembeli-pembeli dari tempat-tempat. Orang-orang ngarit, orang-orang anak-anak sekolah, beli bensin, beli apa. Rumahnya terpencil, tonggone cuma beberapa. Tapi ketika kita mampu menggunakan berkat Tuhan yang Tuhan percayakan hari ini, tidak kita simpan, diamkan saja dan doakan Tuhan, biarlah berkatku ini menjadi banyak. Tapi digerakkan, dikerjakan, dan sesuatu terjadi. Sampai hari ini, tokonya masih buka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan mau melihat kita menjadi orang-orang yang punya mentalitas pejuang. Tidak loyo, terus maju. Tahun baru, sesuatu yang baru, bukan bajunya yang baru. Ya, bukan tasnya yang baru. Karakternya dong diperbarui. Imannya dong diperbarui. Semangatnya dong diperbarui. Dalam mencari dan menyembah Tuhan. Dan melakukan dan mencari sesuatu perkenanan dari Tuhan. Samgar seorang diri. Tapi ada Tuhan di sana. Karena Samgar mau bergerak. Samgar mau mempergunakan fasilitas yang Tuhan berikan. Yaitu tongkat penghalau lembu tadi. Digerak, dipakai untuk melakukan sesuatu. Sekarang apa yang ada padamu? Lulus SD, SMP, SMA, S1. Apa yang Tuhan percayakan di dalammu? Tanah seberapa luas? Apa yang dipercayakan Tuhan padamu? Toko? Jangan pernah kecil hati. Karena ketika engkau mengatakan aku bekerja, aku melakukan, aku bekerja, aku bergerak, aku bekerja, aku bergerak. Supaya Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan, berkati apa yang kulakukan. Tuhan bergerak bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hari ini kami bersyukur. Kami boleh menikmati tahun 2025. Bukan satu kebetulan kalau hari ini kami boleh bertemu. Tuhan memberkati kami, berikan semangat baru kepada kami. Bukan semakin gampang tahun ini Tuhan. Orang banyak mengatakan semakin sulit, semakin kami akan susah payah. Tapi satu hal yang kami percaya, fasilitas yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, akan kami pakai dan kami gerakkan. Kami akan maju karena ada Tuhan bersama kami yang mampu menyelesaikan setiap persoalan kami, yang mampu memberkati kami, mampu mempermudah segala usaha kami, segala urusan kami. Kami percaya tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kami orang yang percaya. Tahun ini adalah tahun pemenangan bagi kami orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Biarkan kami hidup terus melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. Boleh masalah terjadi, boleh persoalan terjadi bagi kami. Boleh silahkan datang. Kami tahu di balik itu semua ada kemenangan dan Tuhan terus akan buat kami keluar
menjadi pemenangnya dalam setiap persoalan kami. Kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau terlalu baik bagi kami. Sekarang kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mohon berkat pertolongan daripadamu. Engkau akan turun bagi kami setiap doa kami pagi hari ini, setiap seruan hati kami saat ini, bahkan mungkin air mata kami. Tuhan, kami letakkan di dalam-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah kita akan mengakhiri doa pagi pada saat hari ini. Biarlah kiranya berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin.